surga jauh nggak, mah? Lewat tol ya, mah? Kalau ini gara-gara Alkindi nih aku tobat ibaratnya gitu ya, Mah. Kita lalai karena kita merasa punya waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Alkindi semuanya. Alhamdulillah hari ini Ibu Anin kembali lagi di podcast bersama teman-teman Alkindi Online Press School. Dan kali ini salah satu bintang tamunya itu nggak kalah keren dari sebelumnya. Ini cukup apa ya? Cukup membuat mungkin akan sedikit mind blowing karena mungkin apa ya akan menyentuh sanubari. Masya Allah, dan akan membuat kita mudah-mudahan lebih termotivasi lagi untuk bisa lebih mengenal tentang Al-Quran, bisa lebih mengenal tentang bagaimana untuk belajar bermain berhikmah, dan tentunya menjadi guru idola untuk anak sendiri. Oke, please welcome. Ini dia adalah Bun Raila Adninda. Masya Allah. Assalamualaikum Bun Raila. Waalaikumsalam, selamat pagi Bunda Ois. Bunda Bunda. Ois, Bunda Ani. Bunda Hani, iya. Bu Ois Bunda itu Ois, walasnya ya? gurunya wali kelas, iya. Iya, wali kelas. Salah ya, Iya, Bunda nggak Ani. apa-apa. Bun Ois, Bun Ois. Oh iya, Bun Ois itu juga salah satu walas yang cukup apa ya, cukup eh keren juga sih. Aku jadi ingat waktu itu Bun Ois itu datang, kan Bun Ois itu di Jatim ya rumahnya, kalau nggak salah. Lamongan. Lamongan, datang di gathering Alkini di Bogor. Bener-bener literally Masya datang naik Allah. kereta, kemudian beliau nginep di salah satu Bunda Walas juga Hmm. sendirian, terus kayak, aku bisa me time akhirnya, me time-nya ke gatheringnya Alkini, masya Allah. Oke Bun, gimana nih cerita-ceritanya nih? Kok bisa sih gabung sama keluarga di AOP, dan gimana sih kesan pertama atau ekspektasi awalnya ketika gabung di AOP? Silahkan Bun. Aku tuh sebenarnya gabung AOP itu dari batch 2. Oh ya? Iya. Jadi Oh, anak pertamaku itu San waktu umur 3 tahun itu udah gabung Alkindi. Nah, terus gabung lagi yang kedua kali sama saya ini batch 10 ya. ya 10. Mm-mm. Harapannya sih ekspektasinya tuh kalau ikut Alkindi tuh aku sih waktu anak pertama ya mungkin ngerasanya kurang fokus waktu itu ngejalanin Alkindinya karena kan ada bayi. Oh Jadi ya. aku pikir eh, ada bayi nih, ya udah abangnya aku bikin kegiatan apa gitu kan. Terus muncul nih iklan di Instagram apa temanku aku lupa. Akhirnya aku gabung Alkindi. Meskipun kurang apa ya kalau menurut aku tuh kurang kurang ya masih kurang fokus gitu karena kan kebagi ya. Ada adiknya sama abangnya gitu. Terus baru baru penyesuaian banget. Tapi pas di sekolah ini kan abangnya udah TK sekarang. Itu tuh apa ya manfaat Alkindi tuh gue kan gak serius kemarin, tapi ini kok apa kelihatan gitu dia mau duduk belajar rapi, terus dia fokus waktu gurunya nerangin. Maksudnya ada gitu yang aku terapin meskipun nggak serius ya aku rasa itu tuh bermanfaat banget sama abangnya. Jadi pas adiknya umur 3 tahun, ya udah aku ikut lagi. Nah terus aku ngerasa coba deh aku serius kali ini gitu karena ngerasa yang kemarin kan kurang gitu kurang serius. Oke. Jadi ekspektasinya ikut Alkindi sebenarnya cenderung ke pengen main sama anak, cuman tuh lebih terarah gitu. Kalau misalkan kita nih ibu ibu seorang ibu tuh pasti pengennya em, sama anak itu quality time-nya tuh banget banget gitu ya, ada maknanya gitu kan. Nah kalau dari Alkindi kita tuh dari awal aja udah mulai dari tadabur ayat, abis itu oh ternyata dari ayat ini kayak gini loh, ada implementasinya gimana. Oh, ternyata bisa mainnya semudah ini sama anak-anak. Jadi kayak 30 menit kita tuh bener-bener bonding ya sama anak tuh dapet gitu. Dan itu buat seharian mood anak itu jadi kayak aku udah main nih sama mama. Jadi nggak nagih-nagih gitu kayak mama, ayo dong main ini lagi gitu. Karena dia ngerasa pas itu udah dapet gitu apa main sama mamahnya gitu. Iya, bisa. Gitu sih.
I see, Ekspektasi. paham banget sih. Part untuk mengisi tangki cinta ya. Kita juga Oh iya itu merasakan sih Bun. Dulu rasanya. aku juga jadi merewind gitu ya. Ketika si adik dulu itu memang kalau sehari nggak main kita tuh yang cuma beberapa menit itu cranky-nya bisa seharian gak sih? Iya. Kan? Kayak wow ternyata 15 cuma dan 20 menit meskipun bermainnya tuh kadang-kadang juga nggak sesuai ekspektasi kan namanya anak-anak tuh kayak aku maunya gini aku nggak mau gitu gitu tapi ternyata prosesnya itu ya yang Masya Allah membuat apa ya lebih bermakna ya memang sesuai dengan ininya Iya, tagline-nya bermain main hikmah ya. berhikmah betul hikmahnya itu ternyata tak hanya melembutkan anak juga melembutkan ibunya gimana apakah itu relate juga tentang melembutkan hati ibunya. Sangat relate dong. Iya, iya. Iya, aku juga sempat dengar tuh waktu itu Bun Bun Raila tuh juga maksudnya kan salah satu yang testimoni yang cukup touchy ya. Ya kok bisa ya? Kok sampai gitu? Aku tuh kalau baca testimoni kalau mau daftar ulang tuh pasti pasti nangis gitu kayak wow, Masya Allah ternyata yang ngerasa itu nggak cuma aku, ternyata yang ngerasa itu juga banyak ibu-ibu lain yang merasakan hal yang sama. Kalau Bun Raila gimana sih? Kok bisa sampai yang gitu? Aku balik lagi ya ke yang pertama. Jadi ini perbandingan maksudnya antara yang serius Ya, sama nggak serius gitu. Jadi yang pas aku yang nggak serius itu karena ada bayi kan, ngikutin modul Alkindi tuh dulu batch 2 belum ada ya, yang video YouTube-nya, ya. video-videonya. Jadi tuh kita masih kayak yang ini maksudnya gimana sih bener gak sih ya udahlah baca aja buku panduannya gitu. Kalau yang batch ini kan aku lihat ih udah rapih banget gitu, udah ada webnya, Betul. terus udah apa ada video-video tuntunannya gimana. Nah terus juga aku sendiri kan ngerasa ingin serius. Nah kalau batch pertama itu tuh aku pas tadabur ayat Bun, jujur ya, Ya. aku tuh cuma pakai HP. Kayak ya udahlah lihat aja HP gitu ayat-ayat itu cari gitu di HP terus aku bacain terus artinya gitu. Nah yang pas adiknya ini aku tuh gue harus pakai Quran nih gue harus lihat wujudnya gitu anak aku harus lihat Quran tuh ini gitu ini tuh ayatnya ayo kita cari ayatnya bareng-bareng gitu tuh Bun awalnya tuh gitu jadi eh, pas kita mulai terus jadi udah disejajarin tuh antara Al-Quran sama buku Al-Kindi itu pasti udah sepaket gitu kan sampai-sampai sekarang aja saya tuh kalau mau mulai belajar udah langsung Ma ayo tuh dia bawa dua-duanya gitu bawa Al-Qurannya sama buku Al-Kindinya gitu nah itu awal mulanya aku tersentuh itu tuh gara-gara itu tuh Bun jadi aku buka ayat misalkan ada Quran apa ayat apa aku buka terus aku bacain gitu kan terus dia nyimak gitu terus aku kayak kesentuh gitu sadar anak gue tahu nih urutannya jadi sebelum dia melakukan apa lihat dulu pedomannya apa Al-Qur'annya apa ayat Qur'annya apa kok gue nggak gitu ya gitu di kehidupanku gitu Bun aku langsung ngerasa harusnya begini aku kan harusnya begini Maksudnya aku jadi kayak kayak ditegur sama anakku sendiri gitu loh Bun ya udah terus kebetulan pas aku pakai Al-Qur'an yang emang jarang sebenarnya aku pakai Al-Qur'an itu tuh maksudnya bacanya pakai Quran yang nggak ada artinya itu Bun nah yang buat tadabur ini kan pakai yang ada artinya Ya. suatu ketika aku tuh ketemu ayat yang nggak ada di Al-Qur'an aku Hmm. kok bisa gitu kan terus aku cari di web oh sama nih sama yang di buku panduan sama yang di web berarti Ya. Quranku yang aneh kan aku tutup Quranku. Terus, berapa kali kemudian ketemu lagi dengan kasus yang sama sampai aku ini Quran kayaknya salah apa gimana gitu kan akhirnya aku buka tuh Bun aku bongkar ternyata cetakannya salah aku baru Hmm. tahu Bun itu padahal Quran aku udah punya dari aku nikah itu 6 tahun lalu saking aku nggak tadabur ya astagfirullahaladzim maksudnya nggak pakai Quran itu untuk Iya, tilawah gitu kan iya aku pakai benar. Quran yang nggak apa yang Ada Madinah itu yang artinya. ada artinya heeh. So aku baca, oh, aku baru baru sadar terus aku langsung pakainya aku harus beli Quran gitu untuk belajar Al-Kindi saya gitu tadinya kan. Terus aku mainlah ke toko buku, aku cari ternyata nyari Quran yang srek di hati tuh susah Hmm. juga ya Bun. Sampai suamiku, ayo udah belum gitu. Belum ini belum nemu gitu aku. Akhirnya sampai ketemu tuh satu Al-Quran
aku beli kan. Terus malahan sejak saat itu aku ya udah aku pakai Quran itu untuk tilawah, bahkan aku sampai aku tilawah juga aku jadi baca baca sambil baca artinya gitu Bun. Jadi dari situ oh emang harusnya begini gitu kita itu hidup ya. Oh pedoman hidup itu begini. Oh Al-Quran yang dibilang pedoman hidup itu rupanya maknanya kayak gini gitu. Lo berangkat dari ayat awal lo dulu, baru terus ke kehidupan kita tuh gimana gitu. Jadi belajar dari Al-Kindi. Ya, Masya Allah, memang itu ternyata perubahannya gitu ya. Maksudnya sebenarnya memang visi utamanya Alkini misinya itu menghidupkan cahaya Al-Quran di setiap rumah-rumah. Masya Allah, karena memang aku sendiri ya juga ngerasain sama kayak Bun Raila dulu awal-awal. Ya juga ya, ternyata air itu sebermanfaat itu ya. Pas kadang-kadang tuh kadang pernah nggak sih kita lagi mau belajar tanda terus kita melongo dulu. Ya juga ya gitu. Sesuatu yang nggak pernah kita sadari sebelumnya. Apalagi yang pas tema 34 itu kan tentang air, Tanaman, tumbuhan. Itu kan tumbuhan. keluar rumah ya, terus jadi mikir ya ya itu betapa hidup kita tuh nikmat sekali sebenarnya dikasih ini dan itu gitu kayak gue nyari apa lagi ya gitu loh kayaknya memang full of Quran tuh kayak Ya, ada yang merasa pengen-pengen itu tuh kayak tiba-tiba seketika hilang. hilang. Ya. Gitu enaknya tuh di situ, Masya Allah. Nah, tapi kalau itu kan apa ya tentang momentum ya, momentum perubahan dalam diri. Tapi ada nggak sih kayak tantangannya atau mungkin ada sesuatu yang apa ya cukup menyulitkan, bukan menyulitkan, cukup menantang bahasanya. Kalau selama yang Sama ada ini. bermain Al-Kindi, Mm-mm-mm. aku rasa enggak sih. Paling yang menantang tuh adanya pas momen, aku lupa itu di buku satu apa dua ya. Jadi kita ngebahas tentang akhirat apa surga gitu. Ada Bun. Nah itu tuh kan aku baru baru pertama kali itu ngomongin surga dan akhirat ibaratnya gitu memperkenalkan ke anak karena aku pikir kayak ya udah kita kasih taunya yang enak-enak dulu gitu kan. Nah, rupanya di Alkindi ini terus ada momen kita dikasih tahu oh gambaran surga surga Aden apa ya pokoknya yang ada sungai-sungai mengalir, pokoknya Iya. ada gambaran seperti itu. Terus bikin kemah ya kayak Ya, itu kemah. jadi bikin Kemah kemah di kan surga, kamu ya. mau kamu mau tinggal di surga tuh tinggal di kemah apa tinggal di istana apa tinggal gitu-gitu kan ya Bun waktu di buku Alkindi itu. Ya, Nah, ya. terus aku jadi tanya itu kayak soal Ma gimana cara kita ke surga? Surga jauh nggak Ma? Lewat tol ya Ma? Kayak gitu kayak Berarti eh, iya, pas banget nih pas lagi open buku Negeri Cahaya nih. Harus boleh ngerti ya. relate ya Ini bukunya. relate banget. Aku Pas banget Bu, ngerti aja saya mau promo. Lanjut, itu Bu, lanjut. pas pas pertanyaan kayak gitu mau tol itu apa ke surga itu lewat tol ya gitu terus sampai aku cerita oh enggak ke surga itu kita harus melewati proses yaitu meninggal dulu terus pokoknya jadi ya Allah itu langsung gitu di hati tuh ini berat banget tapi anak gue harus tahu gitu kan Bun gimana cara paling sederhana itu sih tantangan yang paling aku waktu itu berat ya yang rasanya berat karena ngebahas akhirat terus kita sampai dia nangis kayak mama aku nggak mau mama jadi nenek-nenek gitu tuh aku nggak mau gitu Aduh, membayangkan karena aku juga ngerasain. iya jadi tapi kan jadi aku juga jadi maksudnya ke kitanya ya ngaruh juga oh iya ya ternyata surga itu kita nggak cuman masuk surga loh di surga itu aja ada tingkatan gitu lo mau tidur di karpet apa lo mau tidur di kemah gara-gara disuruh bikin kemah itu jadi kesadar oh ya kita mau masuk surga nggak cuman masuk surga loh gitu. Ya Allah. Iya, pas banget nih buat teman-teman semuanya ya. Bentar lagi juga ada pre-order buku Negeri Cahaya yang juga nanti ada bedah bukunya, Bun. Dan uniknya adalah kita mau duet sama Quran review yang bahasanya adalah Rayu Surga. Nanti akan Ah, Masya dijelaskan Allah. bagaimana gambaran preview surga yang sebenarnya. Yang aku kemarin juga sempat lihat previewnya dari Quran Review kalau di surga itu nanti setiap orang itu nggak pakai maps lagi untuk masuk ke rumahnya masing-masing gitu kayak di surga itu orang itu sudah tahu rumahnya di mana gitu. Makanya ada Oke. dulu kan ada istilah eh,
yang nggak bingung itu nanti kalau di surga. Itu emang benar, kalau di surga itu semua orang sudah bisa mendatanginya rumahnya masing-masing. Makanya sering kita kita tahu kan kalau kita itu belajar Al-Qur'an, kita seperti sedang membangun rumah di surga. Ternyata membangunnya itu di sini. Nanti kalau kita pulang, kita udah tahu rumah kita di mana. Terus kayak, Masya Allah gitu. Jadi nanti teman-teman ya kalau mau tahu tentang surga lebih lanjut nanti bisa ikut di bedah bukunya Negeri Cahaya bersama Quran Review tanggal 26 Desember. Desember. Ya, 26 Mei besok oh my besok Ahad ya, Ahad. Jam God. 10 nanti infonya akan di-share. Oke, kita lanjut lagi. Baik. Kalau kayak gitu nih, Bun. Apa ada nggak sih ayat favorit yang bikin Bun Raila itu kayak teringat-ingat terngiang-ngiang sampai benar-benar tak terlupakan gitu ketika belajar AOP. Apa ya? Banyak ayat sih Bun, maksudnya kayak jadi kayak oh ya aku waktu itu kan ngobrol sama Bunda Ois. Ya. Bun, eh, kok aku kalau baca itu gara-gara tobat itu ya, tobat maksudnya baca baca ayat, baca terjemahan tuh aku bilang, Bun, kok aku sering kali itu kalau baca tilawah tuh relate ya. Hmm. Maksudnya ya pas lagi baca Al-Kindi juga, oh ternyata gini, oh ternyata maksudnya relate sama kehidupan kita. Terus ada kata-kata yang aku seneng tuh dari Bunda Wis bilang, Bunda pernah denger nggak? Ternyata kalau ayat Quran itu kita baca terus relate sama kita, rupanya itu cara Allah mau berdialog mesra sama kita gitu. Terus aku langsung, wow gitu. Jadi ayat-ayat. Terus aku yang senangnya itu di Alkindi kok bisa ya Bun? Alkindi ini nemuin ayat terus dipraktekin sederhana mungkin terus sangat relate gitu Bun. Iya, karena memang sebelumnya Alkindi kan dari PAUD dan daycare dari 2013 dan metode ini tuh sudah dilakukan dari zamannya daycare dan PAUD. Memang dari sebelumnya itu memang ayatnya dulu, kemudian baru ke aktivitasnya. Tapi lebih tepatnya karena kan seluruh aktivitas kita itu pasti ada di Al-Qur'an gitu. Sesuatu Iya yang benar. ajaibnya gitu kan. Jadi sebenarnya tidak sulit untuk mencari ayatnya karena apapun yang kita lakukan pasti ada di Quran. Tinggal cari aja gitu. Makanya ketika AOP ini mulai itu kan pada mulanya dulu adalah sama saya waktu itu punya bayi adeknya tuh bayi kakaknya 2,5 tahun kan udah mulai pinter tuh kayak tolong dong Bu Mel itu kita punya harta karun banyak zamannya dulu dari PAUD daycare kenapa kita nggak manfaatin aja gitu dari situ tuh baru oke kita Baik. keluarin modul-modul gitulah modul-modul kan dulu masih klasikal ya kita kita sebatas ngasih taunya ke guru di PAUD-nya Alkindi tapi kemudian diubah sama Bu Melinda dalam bentuk yang private. Gimana semua ibu bakalan ngerti nih modul cara ngajarin anaknya tuh kayak gimana gitu. Cuman kan Keren banget. privilege-nya cuman kan privilege-nya karena anaknya sendiri, jadi ibunya tuh lebih fleksibel kan. Beda dong sama ngasih tahu guru yang mungkin Iya, anak satu guru bisa 5 sampai 10 iya, anak itu iya, kan iya, pasti iya. beda. Jadi alhamdulillah dari situlah mungkin kita juga bisa bilangnya ini memang keajaiban Quran juga sih, bukan maksudnya semata-mata memang sebenarnya Quran itu memang sudah keren gitu. Tinggal kita bagaimana untuk bisa mengemasnya dan menjadikan sebuah gerakan. Karena kan ya berjamaah itu lebih enak ya, lebih banyak pahalanya dibanding sendirian gitu, Masya Allah. Kayak banyak yang tanya kan Alki ini ada nggak offline-nya? Sejauh ini belum. Kenapa? Karena dulu Terlalu banyak ya Bun. iya, dulu tuh energinya, bayangin aja kalau ngurusin offline itu kan, waduh, harus ada bangunannya, harus training Mm-mm. gurunya, kalau ada anak ada apa-apa juga gurunya, aduh, effortnya besar, tapi dampaknya cuma 10 sampai 20 anak. Tapi kalau ini Iya kan kita di benar. sini dampaknya bisa udah mau ribuan ibu di seluruh Indonesia, seluruh dunia bahkan kan yang bisa merasakan, Masya Allah. Allah. Ya, jadi sempat dengar juga tuh kemarin Bun Raila katanya sampai akhirnya terketuk hatinya untuk umroh. Itu gimana ceritanya, Bun? Aku penasaran. Itu Bun, aku tuh kalau boleh jujur ya memang pengen umroh itu dari tahun lalu. Hmm, Tapi itu tadinya berdua. oke. Berdua doang sama suami. Ya kan rata-rata gitu ya yang umroh. Hmm. Ngapain sih lu bawa anak repot gitu. Terus kok pas aku ngobrol sama orang tuaku, kata orang tuaku, bawalah anaknya gitu. Terus anaknya sama siapa gitu kan. Terus aku pikir kayak, kok orang tua gue gini ya? Gak kayak orang tua lain yang mau, yaudah sini aja cucunya, anaknya di sini gitu. Ya udah terus aku akhirnya gak jadi berangkat. Tahun lalu itu Bun, gak jadi berangkat. Abis itu
Nah itu gara-gara Al-Kindi. Nah nggak tahu kenapa aku kan. Jadi pas aku ngulang baca Quran itu Bun, dari yang aku setelah ketemu Al-Quran itu, so aku baca dari awal, aku ngulang dari Al-Fatihah baca. Jadi aku ya udahlah, yang Quran lama aku taruh, yang ini aku buka tapi aku baca dari Al-Fatihah. Aku nggak tahu ya, pokoknya di juz-juz awal itu ngerasanya aku tuh setiap baca kok deket-deket Baitullah lagi. Terus ada ayat nyentuh eh, tentang haji lah. Pokoknya kayak ya Allah, kok aku nggak segera, nggak menyegerakan gitu hal baik itu gitu Bun. Terus pas aku ngobrol sama suami, Pak, kayaknya itu aku cerita, kayaknya aku pengen kita segera aja deh berangkat gitu. Nah, terus kata suami, terus anak-anak gimana gitu kan Bun. Atau aku bilang, gimana ya kalau misalkan ditinggal, eh, kita juga nggak tenang gitu kan. Kalau di bawah gimana, aku bilang gitu. Nah terus nggak tahu gimana tuh Bun, suamiku tahu-tahu dapat rezeki Bun. Jadi kan ketika kita udah niatin hati buat ke sana gitu, aku tuh jadi setiap baca ayat Quran yang berkaitan tuh pasti nangis. Masya Baca Allah. soal ini nangis, pokoknya di ayat di Al-Baqarah tuh terutama. Nggak tahu ya, aku pokoknya sampai aku beli buku itu Bun, Bulughul Maram, tahu nggak? Ya, ya, Yang ya. mm itu aku cari bab umroh, bab haji, pokoknya itu tiap baca nangis, nangis. Aku nggak bisa deh Pak, kayaknya kalau nanti aku bilang gitu. Ya udah, terus ya itu tuh suamiku entah gimana, terus ya udah ayo kalau mau bawa anak, insya Allah bisa. Masya Allah. Nah akhirnya kami daftar tuh Bun ke suatu travel. Kami daftar 4 orang, berempat nih, kita kan sekeluarga berempat. Nah, terus aku cerita ke ayahku, ayah, aku mau berangkat umroh, aku bilang. Yang ayahku bilang, jangan bawa anak-anak yang itu kemarin. Terus ya udah berangkat aja kata ayah gitu. Kapan berangkatnya kata ayah? Abis Lebaran, aku bilang. Tiba-tiba ayahku tuh bilang, tuh mama mau ikut. Masya Jadi Allah. aku tiba-tiba, mama mau ikut gimana ya? Aku bilang, iya ajak mama ya, mama mau ikut gitu. Katanya mama udah kangen sama, kangen ke sana lagi gitu. Kebetulan mamaku memang udah pernah haji sama umroh Bun. Terus mama juga kaget, mamaku kan lagi main sama anakku. Gimana ya gitu? Katanya kamu mau berangkat, kata Hmm. uh, ayahku gitu. Ya mau gitu aja ikut sama Anin, kata ayah gitu kan. Atau aku kayak ya Allah, aku dapat hadiah banyak banget gitu. Mamaku ikut, anak-anak aku ikut gitu tuh. Jadi Itu yang tuh bantuin juga ya gantian ya. jadi nggak apa, tapi aku nggak terbayang gitu loh Bun. Maksudnya kayak ya Allah, itu ketika kita mau mendekat sama Allah tuh ternyata Allah tuh kasih kita tuh banyak banget kemudahan gitu, nggak usah takut gitu. Tadinya kan terus gimana ya di sana, udah aku nggak punya pengalaman, terus bawa anak-anak yang masih kecil gitu. Ya itu tiba-tiba itu kebetulan mamaku karena udah punya pengalaman juga kan, jadi ya udah nanti sama mama aja kok, tenang aja gitu, mama udah tahu gini gini. Oh ya udah jadinya kita alhamdulillah Bun, kemarin berangkat ke sana gitu pas abis Lebaran. Nah, Masya itu Allah. awal mulanya gara-gara Quran tadi itu tuh Bun, aku tuh ngerasanya gitu. Jadi aku aku langsung keinget ya Allah, ini gara-gara Al-Kindi nih aku tobat ibaratnya gitu ya Bun. Media perantara ya, Masya Allah. Masih Izin berat. Allah ya. Akhirnya aku tulis tulis itu tuh Bun. Aku udah kayak nggak terbendung. Aku nggak bisa nggak ngucapin terima kasih gitu. Masya Rasanya. Allah. Aku jadi terharu. Kayaknya nyampe banget gitu ya getarannya. Tapi memang balik lagi ya. Maksudnya pada dasarnya kalau kita itu mendekat ke Allah, Allah tuh sebenarnya sudah jauh lebih dekat gitu kan. Sebelum kita itu mendekat, Allah tuh sudah dekat dengan kita. Kita mendekat, Allah makin dekat lagi gitu. Kalau makanya salah satu doa mungkin saya juga sempat berdoa adalah ya Allah tolong tetapkan hati hamba untuk tetap selalu berada di naunganmu gitu. Kayak kayak pas kita lagi futur atau tiba-tiba kilatan-kilatan dunia yang sangat bergemerlap itu ya kayaknya kok hati kurang itu pasti biasanya jadi sebuah apa ya patokan sendiri nggak sih Bun? Udah Iya. terbiasa ya kan, udah terbiasa tadabur jadinya sekalinya enggak tuh kayak gersangnya Iya. itu berasa terus Oh ya iya. kan Terus pernah Bun, nggak ini ngalamin? aku tuh pas awal-awal tobat itu tuh Bun. Jadi aku inget ya aku bilang gitu aja deh Bun. Aku sering banget.
aku tuh suka banget bikin konten tuh Bun. Ya. Itu gara-gara Quran itu tuh Bun, aku berhenti, stop. Aku nggak, tadinya tuh bener-bener kayak HP kan ngelihat apa nih yang lagi viral, sound apa nih yang lagi naik, kayak gitu tuh aku tahu gitu cara-caranya gitu kan Bun. Dan itu ternyata rupanya menguras waktu banget gitu. Sampai-sampai kalau baca Quran aja masa masa sebentar itu, tapi lo main HP lama banget gitu. Jadi gara-gara mungkin itu tuh jadi aku banyak kesentuhnya tuh gara-gara ya udah aku lari aja deh ke Al-Quran, aku lari aja deh ke Al-Quran. Kalau lagi pengen lihat HP udah nggak penting duniawi. Oke, oke, iya sih betul juga ya. Aku juga jadi tersentil karena hidupku juga di sosmed. Ya mau gimana ya orang kantornya di sosmed juga. Dia Itulah. kan beda Bun antara bermain dan bekerja. Iya benar juga sih. Oke, tapi Masya Allah sih. Tapi ya, saya berdoa mudah-mudahan Bun Raila sekeluarga juga diberikan keistiqomahan. Karena berikutnya adalah ujian berikutnya adalah istiqomah. Kayak naik turunnya itu ya fitrah manusia ya. Pasti ada futurnya, ada turunnya, dan naiknya. Tapi mudah-mudahan bisa mengatasi setiap ujian-ujian tersebut. Terakhir Bun, ternyata sudah setengah jam. Biasa ibu-ibu kalau ngobrol itu tidak berasa ya. Iya bener setengah Ya, 10 durasi. pasti. Nah, bisa Ya, di-cut nih. aman, aman, aman. Terakhir nih, pesan untuk seluruh ibu di Indonesia yang mungkin masih ragu atau mungkin tolonglah dikomporin ibu-ibu ini juga untuk bisa lebih semangat lagi belajar Qur'annya, tapi juga mungkin bisa lewat Al-Kindi salah satunya. Silahkan Bun Raila. Apa yang ada pesan yang paling bikin aku tuh inget terus. Kita lalai karena kita merasa punya waktu. Dari waktu itu kan punya Allah gitu ya. Kita nggak pernah tahu hari esok. Tapi kita jadi suka lalai gara-gara kita ngerasa masih ada waktu gitu. Nah, jadi padahal kesempatan kita itu ya sekarang. Hmm. Kalau lo bisa lakuin ya sekarang gitu. Sama kalau baca Quran, tolong dibaca artinya, Iya, iya itu juga. tolong dibaca terjemahannya. Jadi nggak cuman aku udah tilawah sekian juz, berapa juz, cepet-cepet gitu, selesai gitu. Tapi nggak tahu apa sih ayatnya itu menyampaikan ke kita itu apa. Karena itu penting karena ya nanti kalau kita relate, ternyata itu cara Allah dialog sama kita gitu ya, bermesraan sama kita. Udah sih Bu, itu. Gitu. Itulah pada intinya semua ibu pasti apa ya jadikanlah Al-Quran sebagai waktu istirahatmu, jadikanlah Al-Quran sebagai waktu mulaimu, jadikanlah Al-Quran sebagai waktu penutupmu, gitu ya Bun ya. Kurang lebihnya, Masya Allah. Terima kasih banyak Bun Raila. Hari ini sangat apa ya, so touch. Aku juga banyak mengingat gitu ya, awal mula dulu bermain dan juga eh amazingnya kita sama Al-Quran, Masya Allah. Nggak nyangka ya, ternyata ketika kita ngajarin anak, kita juga jauh banyak belajarnya gitu. Ajar bener. Namanya dari Banyak kita. kesentilnya malah. Ya, Masya Allah. Baik, Bun Raila, nih terima kasih banyak atas waktunya. Senang banget bisa ngobrol-ngobrol. Bun Raila tuh domisilinya di mana? Aku di Bekasi. Oh, di Bekasi. Oke, di Bekasi. Deket lah ya, nanti kalau Alkin di gathering-gathering bisa lah join sama Boleh. geng geng gonjreng, Setelah ikut, geng ikut gonjreng. gendong ya. Iya. Biasanya kalau masuk ke gengnya Alkini biasanya pakai gonjreng-gonjreng gini, Bun. Tapi, Berwarna-warni. tapi emang benar aku baca di IG-nya siapa ya? Bunda siapa ya? Yang suka read aloud itu siapa? Ya, Yang Bu nyanyi? Uli. Ibu Uli. Oh Bu iya Yulia. itu. Dia bilang, aku tadinya geng Mamba, sekarang geng gendeng. Aku pun, aku tuh bajunya navy, marun, hitam gitu ya. Hitam. Terus Bu Melinda datang dengan warna pink Fanta. DPD UND kan itu punya suka pakai blazer pakai pink Fanta gitu ya. Terus pakai pink. Jadi dia pede sekali. Oh ya, ini sebuah ini adalah apa ya identitas Alkindi nih. Akhirnya ya udahlah kita akhirnya ya, lihat sendiri kita berani menggunakan warna kuning, berani pakai warna pink itu sebuah kemajuan. Oke deh, Masya Allah seru banget ya kalau ngobrol sama ibu-ibu tuh memang kayaknya Insya Allah. tidak ingin tak ingin usai. Harus harus camping baru bisa itu bisanya puas ngobrolnya. Camping sampai pagi ngobrolnya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menyimak obrolan ibu-ibu yang cukup ada happy-nya, ada ketawanya, ada
bukan sedih ya, ada tersentuhnya juga. Mudah-mudahan bisa memberikan banyak sekali manfaat-manfaat untuk teman-teman semuanya. Dan jangan lupa nanti akan ada pre-order Negeri Cahaya dan juga nanti pendaftaran Alkin di Online School Batch 12. Insya Allah akan dibuka pada bulan Agustus. So, jangan kemana-mana, tetap follow di Instagram Alkindi Kids, juga di subscribe juga di YouTube channel Alkindi TV, dan juga TikToknya Alkindi Kids juga, dan semua channel-channel di Alkindi Kids. Terima kasih banyak. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Hmm. Stop record dulu.